Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Ramadhani Peputungan dengan NIM 5614240025 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel pengelolaan sumber daya perikanan berbasis ekosistem. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Tentang dalam pengelolaan perikanan konvensional yang tidak mempertimbangkan ekosistem secara keseluruhan. Tujuan buku menyajikan pendekatan pengelolaan perikanan yang berbasis ekosistem untuk berkelanjutan sumber daya laut. Konsep pengelolaan berbasis ekosistem yaitu definisi seperti pendekatan pengelolaan yang mempertimbangkan interaksi secara spesies, habitat, dan manusia dalam suatu ekosistem. Terus prinsip utama terbagi menjadi 3, yaitu konversi keanekaragaman hayati. Terus yang kedua pengelolaan adiktif berdasarkan ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga keterlibatan pemangku kepentingan. Artikel pengelolaan sumber daya perikanan berbasis ekosistem karya Profesor Dr. M. Janib Ahmad dan rekan-rekannya membahas pendekatan holistik dalam pengelolaan perikanan yang mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan teknologi secara terpadu. Dengan membahas isu-isu strategis, prinsip berkelanjutan, dinamika ekosistem, keanekaragaman hayati, serta peran komunitas dan kebijakan. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Cara kerja sistem pengolahan berbasis ekosistem terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama penentuan batas ekosistem, seperti menetapkan batas geografis dan ekologis dari ekosistem perikanan yang akan dikelola. Terus yang kedua, ada pengumpulan dan analisis data, seperti mengumpulkan data stok ikan, dan kondisi lingkungan dan aktivitas perikanan. Terus yang ketiga ada identifikasi masalah dan prioritas, seperti mengidentifikasi tentang masalah utama dalam mengelola perikanan seperti overfishing, degradasi habitat, dan konflik antar pengguna sumber daya. Menentukan prioritas sumber daya berdasarkan tingkat urgensi dan dampak terhadap ekosistem. Terus yang keempat adalah perencanaan dan implementasi strategi, seperti menyusun strategi pengelolaan yang mencakup regulasi penangkapan, perlindungan habitat, dan pengawasan aktivitas perikanan. Melibatkan pemangku kepentingan termasuk nelayan, pemerintah, masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan implementasi. Terus yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan rutin terhadap indikator ekosistem dan kinerja pengolahan, menghasilkan hasil evaluasi untuk menyajikan strategis pengelolaan agar tetap efektif dan adiktif terhadap perubahan dan kondisi ekosistem. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pengelolaan sumber daya perikanan berbasis ekosistem merupakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi memerlukan kolaboratif antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat.